Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya Agustinus Wahinugroho. Di depan saya saat ini ada sensor yang baru saja saya beli dari toko online. Sensor ini merupakan jenis sensor induktif yang harganya sangat murah meriah. Seharga Rp25.000 kita dapat memiliki sensor dengan spesifikasi yang cukup handal. Nah, pada video kali ini saya nanti akan mencoba untuk menjajal spesifikasi yang terdapat pada sensor ini, apakah dapat berfungsi dengan normal dengan harga semurah itu. Kita terlebih dahulu akan melihat beberapa spesifikasi tulisan yang ada di dalam bodi sensor ini. Oke teman-teman, ini adalah bodi sensornya. Sensor yang saya beli ini merupakan sensor induktif produksi Roku. Ini dia teman-teman ya, Roku serinya SN04-P. Ini sensor induktif PNP ya teman-teman ya. PNP bisa mengetahui PNP karena di nomor seri paling belakang itu ada strap P, itu menandakan PNP. Jadi output dari sensor ini berupa tegangan positif. Kemudian sensor induktif biasanya memiliki range deteksi yang terbatas ya teman-teman ya. Kalau di sini hanya 4 mili, itu dinotasikan 0,4. Ini adalah jarak sensingnya. Kemudian setelah itu sensor ini memiliki 3 kabel, yaitu BN, BK, dan BU. Ini artinya BN itu brown atau coklat, BK itu black, sedangkan BU itu blue. Nah, nanti informasi ini sangat penting ketika kita akan melakukan proses wiring, di mana brown itu atau coklat itu dihubungkan dengan positif DC. Nah, tegangan yang bisa diterima pada sensor ini adalah 10 hingga 30 volt DC. Kemudian untuk biru atau blue itu di 0 volt atau ground. Nah, karena sensor ini merupakan PNP, jadi kabel biru pada saat tidak mendeteksi itu akan 0 volt. Kemudian saat mendeteksi logam akan sebesar 12 volt. Nah, nanti saya akan menggunakan power supply sebesar 12 volt DC. Nah, kemudian sensor ini dilengkapi juga dengan lampu indikator ya teman-teman ya. Lampu indikator ini kalau tidak salah warnanya merah ini. Nanti jika dia mendeteksi benda logam nanti akan menyala merah. Kemudian ada lubang di sini. Ini berfungsi untuk lubang baut ya teman-teman ya. Ketika sensor ini akan dikaitkan ke dalam bodi mesin atau ke dalam benda yang lain seperti itu, kita bisa memanfaatkan 2 lubang di sini untuk menaruh baut. Kemudian titik sensingnya itu ada di depan sini. Titik sensingnya ada di depan sini. Ada ini ya teman-teman ya. Ada lingkaran, titik sensingnya di situ. Jadi 4 mili di depan sini. Kemudian bentuknya seperti ini, seperti mobil tak beroda. Jika dari samping seperti mobil tak beroda. Kemudian kabelnya di sini, di bagian belakang sudah diblok dengan resin. Jadi aman ya teman-teman ya. Misal jatuh pun saya pikir juga aman. Kabelnya include sepanjang 1 meter,
Kemudian ada 3 kabel. Ada 3 kabel ya tadi ya, yang sudah kita lihat tadi di bodinya. Ada coklat untuk plus, ada biru untuk grounding, dan hitam sebagai sinyalnya. Sinyalnya keluar di kabel hitam. Nah, ini dia sensornya. Kita akan menghubungkan sensor ini ke power terlebih dahulu. Oke, sudah saya hubungkan ke power. Kemudian akan saya nyalakan. Nah, ini kita akan menjajal untuk ini belum mendeteksi ya teman-teman ya. Sensor ini belum mendeteksi benda logam di depannya. Nah, saya akan menggunakan benda logam berupa test pen. Nah, test pen ini nanti akan saya dekatkan di depan sensor ini. Apakah benar jarak yang akan dideteksi adalah 4 mili? Nanti kita kira-kira saja. Saya dekatkan test pen saya ke depan sensing dari sensornya. Nah, ini ya teman-teman ya, tidak mendeteksi, kemudian ini mendeteksi. Jaraknya tidak sampai 4 mili sih ya, kira-kira 2 mili ya. Ini saya sentuhkan ke tepat ke tengah lingkaran yang tadi. Nah, dia mendeteksi kira-kira 2 hingga 3 mili lah. Kemudian lampu indikatornya benar ya teman-teman ya, merah, warnanya merah. Nah, ini benar-benar saya dekatkan, saya sentuhkan. Nah, kemudian setelah mencoba sensor ini berhasil hidup dan bisa mendeteksi adanya logam di depannya ya, kita akan mencoba untuk mendeteksi plastik. Saya mempunyai korek gas yang bodinya terbuat dari plastik, akan saya dekatkan. Tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi sensor ini merupakan benar sensor induktif dan hanya bisa untuk mendeteksi benda-benda logam. Kemudian saya akan menambahkan lampu LED, lampu panel di kabel output dari sensor ini. Nah, ini teman-teman, saya menambahkan satu lampu LED dari keluaran kabel hitam tadi. Jadi karena sensor ini adalah jenis PNP, maka saat tidak mendeteksi, tegangan yang keluar pada kabel hitam adalah 0 volt. Kemudian saat mendeteksi benda logam di depan sensor ini, tegangan yang keluar di kabel hitam adalah positif 12 volt. Karena saya menggunakan power supply 12 volt. Oke, kita coba. Nah, ini teman-teman, oke, berhasil menyala. Jadi lampu indikator yang ada di sini itu sama halnya dengan lampu indikator yang saya tambahkan yang berwarna hijau tadi. Kemudian untuk kegunaannya kita bisa menggunakan sensor ini untuk range tegangan 10 hingga 30 volt ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk inputan PLC, karena kebanyakan PLC
katakanlah Omron biasanya menggunakan 24 volt. Kita bisa menggunakan sensor ini untuk input, sebagai inputan gitu ya teman-teman ya. Oke, dengan harga 25.000 saya pikir sensor ini sangat murah dan terjangkau untuk kalangan mahasiswa ataupun profesional sekalipun. Tapi kalau untuk di industri belum tahu ya teman-teman ya. Kalau untuk saya, untuk kita mahasiswa mungkin akan sangat terjangkau. Oke teman-teman, demikian review saya hari ini mengenai sensor Roku SN04 PNP, sensor yang sangat murah meriah. Oke, demikian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang akan bertanya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.